Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum berada, syukur alhamdulillah pada saat kali ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan semoga tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk kali ini saya ucapkan selamat datang di Agus Media Official. Pada kesempatan kali ini saya mengundang salah satu santri saya dulu, tapi beliau itu sekarang sudah menjadi alumni dan sekarang masih aktif di Al-Amin, khususnya di Pondok Tahfidz Al-Amin Perenduan. Baik Ustaz, ini saya ucapkan terima kasih Ustaz. Iya. Sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya. Yang jelas salah satu tujuan saya untuk bisa berbagi. Saya terus terang sebagai guru dari Ustadz ini juga bangga mendengar apa istilahnya, pengumuman salah satu alumni dari kita diterima di luar negeri. Baik, untuk menyingkat waktu mungkin bisa kenalan dulu pada pemirsa dengan Ustadz siapa Ustadz? Ustadz Muhammad Izzuddin Al-Faruqi. Ustadz Muhammad Izzuddin Al-Faruqi. Dari mana Ustadz? Dari Ponorogo. Dari Ponorogo. Baik Ustaz. Ini Ustaz masuk pondok dulu apa dari SD apa sudah selesai dari SMP? Selesai SMP di baru ke Mahat Tahfidz ini ya? Ya, baru ke Mahat Tahfidz ini. Iya. Baik. Untuk motivasi mendaftar di mana Ustaz? Diterima di mana? Kalau saya sebenarnya mendaftar di berbagai sudah mencoba di berbagai macam universitas ya. Universitas. Termasuk yang sekarang diterima di mana, Ustaz? Di universitas di Ma'had Al-Aidrus Yaman. Al-Aidrus. Oh, Yaman ya. Nah. Ini yang pertama antum yang diterima. Terus saya dengar juga ada teman-teman dari kita yang memang alumni. Tahun berapa alumni? Tahun 2018. 2018. Katanya ada berapa orang yang lulus? Ada Muhammad Anis itu diterima di Universitas Al-Ghaf dari Kalimantan. Yang kedua Muhammad Zainul Mustafa sama saya. Zainul Mustafa dari mana? Zainul Mustafa dari Lampung, keterima bareng sama saya. Dari Lampung. Ya. Berarti yang satu ma'had Ustadz Zainul Mustafa dengan Tajuddin ini. Yang satunya Ustadz Muhammad Anis di mana? Di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Di Mukalla. Kalau saya di Hadramautnya. Baik Ustaz. Ini pemirsa, beliau ini termasuk salah satu alumni yang sudah keterima di Al-Aidrus ya, Yaman, dan juga yang ini sudah qadarullah. Jadi ada 3 orang alumni yang satu angkatan ya. Satu angkatan ya. 2018. 2018. Dengan mungkin salah satu yang jadi faktor adalah doa-doa para guru, orang tua yang terus mengiringi beliau-beliau ini sehingga keterima di Al-Aidrus Yaman ya. Baik Ustaz. Apa yang menjadi motivasi untuk bisa daftar di luar negeri Ustaz? Yang pertama ingin mencari ilmu lebih banyak, tidak hanya di Indonesia saja. Kan sumber ilmu kan tidak hanya di sini, tapi di luar negeri kayak di Madinah. Jadi saat ini pengen mendapatkan ilmu yang mungkin jauh berbeda ya dengan di Indonesia ya, dengan suasana yang juga berbeda. Ya. Untuk pendaftarannya gimana Ustaz? Cara pendaftarannya untuk yang kemarin itu yang saya ini daftar lewat itu kan dapat pengumuman dari teman juga, kan saya dapat info dari teman pendaftarannya melalui kirim berkas seperti kayak ijazah ya, terus legalisir ijazah, terus itu di scan ya? Enggak, fotokopiannya. Terus surat kesehatan, terus paspor sama akta kalau nggak salah. Jadi ada ijazah ya, fotokopi ijazah, terus legalisir ijazah ya. Iya. Terus ada akta kelahiran ya, terus kakak, terus sama yang
terakhir paspor. Paspor itu. Ya, Kalau seperti harus tasgiyah enggak ada. Tasgiyah Enggak sampai ke tasgiyah. Enggak. Itu butuh berapa lama anunya untuk proses kita menunggunya dari daftar sampai kita dinyatakan lulus? Kalau ada saya deadline waktunya enggak? Kemarin di deadline 2 bulan, tapi gara-gara ada corona ini. Jadi tertunda ya? Mundur lagi. Mundur 3-4 bulan mungkin. Jadi 4 bulan baru ada pengumuman itu. Iya, dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Sekarang udah September 5. September baru tanggal berapa kira-kira? Yang September. Iya. Maksudnya pengumumannya diumumkan kelulusan teman-teman yang keterima di sana. Sebenarnya sebelum lulus itu ada tes dulu. Nah, itu tesnya itu tes seleksi untuk jurusan. Nah, niatnya kemarin ada tes seleksi jurusan di Indonesia. Dikarenakan ada corona ini itu, jadi kita tes jurusannya di langsung berangkat ya? Langsung berangkat. Ini perkiraan berangkatnya kapan? Dari pihak itunya masih berkoordinasi. Jadi yang dari Yaman semuanya itu kayak Al-Aidrus, Al-Ahqaf, ya pokoknya yang mahasiswa yang itu dikoordinasikan kapan bisa fix berapa orangnya, habis itu administrasinya berapa, kan itu harus menyewa satu pesawat, satu armada ya? Iya, satu armada. Tidak biasanya ya? Iya, tidak seperti biasa tahun-tahun sebelumnya. Berarti nanti jalurnya nih apa, jalur beasiswa atau jalur mandiri? Kalau kayak gitunya mungkin jalur mandiri. Mandiri ya? Iya. Berarti nanti langsung ini teman-teman yang sudah keterima nanti langsung datang ke sana. Itu mungkin dikoordinir, pemberangkatannya dikoordinir semua sama Pak Panitia ya? Iya, kalau pemberangkatannya sama, cuman biayanya mungkin yang berbeda. Biayanya dari Ma'had Al-Idris berapa, mungkin dari Ma'had Al-Ahqaf berapa. Iya, Ustaz. Ini para pemirsa, memang beliau ini sangat tekun sekali ya di pondok. Jadi beliau ini diberi kemudahan sehingga bisa keterima di Al-Idrus Yaman. Jadi untuk selanjutnya Ustaz, saya ingin minta semacam motivasi lah untuk teman-teman adik-adik santri yang masih aktif di pondok, khususnya Al-Amin, untuk semangat belajar di pondok. Jadi mereka punya cita-cita yang tinggi. Ustaz ini ngomong-ngomong masih kuliah di IDIA kan? Masih aktif ya? Kalau kuliah sebenarnya tahun kemarin aktif di semester 3. Habis itu karena ngerasa mau ada pendaftaran gitu, mencoba untuk cuti. Ya, berarti di semester 3 akhir sampai 4 itu cuti. Jadi semester 3 4 untuk ngurus berkas-berkas. Kan tidak hanya daftar di Al-Ahqaf, jadi daftar di Brunei juga saya coba kemarin. Tapi yang Brunei masih belum ada. Bukan nggak ada pemberitahuan apa-apa ya. Ya, ternyata udah ada. Apa? Gimana? Belum beruntung. Iya, ternyata Allah memberikan jalan yang terbaik. Mungkin ini sudah salah satu solusi untuk bisa doanya terjawab sebelumnya. Ini teman-teman adik santri mungkin pada menunggu Ustaz. Motivasinya ini. Jadi antum apa yang menjadikan antum ini kuat untuk bisa meneruskan kuliah di luar negeri? Mungkin salah satunya yaitu motivasi dari orang tua. Ya. Pasti ya. Motivasi yaitu orang tua pengen anaknya lebih hebat dari dirinya. Yang kedua, pengen anaknya bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Itu yang kedua, saya melihat jerih payah kedua orang tua itu sangat hebat, sampai mengirim saya dari jauh-jauh dari Ponorogo sampai ke sini. Tiap bulan diberi masukan dikirim
saya kalau nggak maksimal juga nggak Bisa membalas budi ya. balas budi ke orang tua. Dan alhamdulillah saya mencoba terus mencoba di Brunei gagal, saya mencoba di Yaman. Saat saya mencoba di Yaman itu 2 kali. Yang tahun sebelumnya saya mencoba di Al-Qaf, ternyata tidak diterima. Terus tahun sekarang saya Nyawa tahun ini di Al terus. Saya juga mendaftar di Madinah tapi masih belum ada jawaban. Nah, ini kesan-kesan untuk pondok, apa yang antum persembahkan untuk pondok ini sebelum meninggalkan pondok tercinta ini? Sebelumnya saya berterima kasih kepada pondok karena saya telah dididik selama saya 4 tahun dan 2 tahun setengah pengabdian ini. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya karena saya mendapatkan ilmu yang subhanallah dari pondok ini. Insya Allah kalau ada waktu saya pengen mengabdi di sini lagi. Jadi lanjutin nanti pulangnya dari Al-Ahqaf ini punya hasrat ya untuk bisa kembali ke pondok, untuk bisa membantu lagi berkhidmat ke pondok demi kejayaan pondok untuk masa depannya itu ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Nanti sudah dengan orang tua ini sudah setuju ya. Insya Allah. Orang tua terserah. Apalagi nanti jodohnya disiapkan ini. Nanti pulang dari Yaman, soalnya para penunggu ini ya, itu nggak usah dicari saja. Insya Allah Abah akan siapkan juga ilmunya dicari, nanti yang lain akan ikut ya. Untuk pondok sudah, untuk para guru nih, Untuk para guru, mungkin saya berterima kasih khususnya para muhafidin saya dulu dari sejak saya takmili kelas 4 kepada muhafidin kelas 5 saya, yaitu baru disebutin takmilinya siapa? Masih ingat? Ini rasanya yang dikenal. Takmilinya pertama Ustaz Alis Nerindo, sekarang beliau ada di beliau sekarang ada di Malaysia. Yang takmil polisi dia? Bukan, Ustaz Alis Nerindo ada di Malaysia dari Malaysia? Ada kuliah di Malaysia, diterima di Malaysia bersama siapa kemarin? Hamkan. Hamkan sekarang ada di Madinah beliau. Iya. Masyaallah. Baik, lanjut. Yang kedua, ini kelas 4. Ustaz Satu SMA-nya? Samrawi. Samrawi ya? Bukan, kelas 1 MAK pertama Ustaz Samrawi. Terus dipindah ke Ustaz Sidik. Iya. Ustaz Sidik ini kayaknya sudah lama ya? Lama. Dari kelas 4 akhir ya. Akhir sampai kelas 6. Kelas 6. 3 tahun. Nah, saya ini dari berbagai macam guru ya, dari Ustaz Alis Nerindo dan Ustaz Samrawi, Ustaz Siddiq ya. Akhir-akhir kelas 6 mungkin saya berguru ke ini menerima apa, ibarat sama sesuatu ini sudah menerima matangnya, tinggal memoles-moles ya. Dan saya pribadi masih apa ya, cukup hanya memoles saja. Yang banyak berperan itu bukan saya ini, dari awal itu yang memberi bimbingan dari takmilinya, yang dulu emat saja nggak bisa. Sekarang sudah alhamdulillah. Dan guru-guru yang lain mungkin nggak bisa disebutkan satu-satu ya. Untuk muhafidnya saya. Kalau guru di madrasah kayaknya banyak sekali. Nggak cukup ini waktunya terbatas ini para pengajar. Untuk adik-adik santri. Mungkin untuk adik-adik santri, jika kalian pengen punya keinginan yang besar kayak ingin kuliah di luar negeri, kalian harus belajar dari dini, yaitu belajar bahasa. Pertama, persiapkan bahasa. Yang kedua, persiapkan diri, persiapkan niat. Jangan salah niat, jangan pengen keluar negeri untuk pamer atau keluar negeri untuk jalan-jalan, jangan. Niatkan untuk lillahi ta'ala dan untuk mencari ilmu ya. Nah itu aja mungkin. Ada adik santri yang menyaksikan tayangan ini, silakan untuk sekarang pasang niat yang kuat hanya lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, insyaallah Allah akan menyediakan apa ya, semacam
perangkat-perangkat yang lain Allah siapkan itu. Jangan khawatir. Ya. Baik, mungkin ini ya, nggak ada lagi. Cukup ya. Ya, para pemirsa, saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu dan semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Ini hanya sebatas berbagi. Kalau memang ada manfaatnya silakan. Nah, untuk ini lupa saya terakhir. Kalau memang nanti ada teman-teman yang mau daftar ke Al-Ahqaf Al-Idris itu, yang antum sudah diterima ini, mungkin nanti saya cantumkan, mungkin ada Instagram ya, atau semacam WA, mungkin lebih bisa tanya-tanya tentang pendaftarannya gimana caranya biar lebih puas, karena ini kesempatan sangat sempit sekali. Saya bisa. Semoga doa mungkin Tajudin ini semoga perjalanan untuk lanjut ke Yaman ini semoga lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya, para guru kami dan para adik-adik santri sekalian yang masih aktif dan para alumni semuanya, semoga beliau ini dan teman-teman yang terima, khususnya yang 3 orang, Ustadz Izzuddin, Ustadz Muhammad Anis dan Ustadz, mudah-mudahan mereka dapat ilmu yang barokah, bisa bermanfaat li'izzil Islam wal muslimin. Sekian. Senyum dulu. Baik. Ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.